Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kewarganegaraan. Kelompok ini terdiri dari Indrianti, Putri Wulandari, Rizky Rizwandi. Kelompok ini akan mengambil kasus tentang diskriminasi terhadap HIV. Terima kasih. Contoh dari diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk para difabel atau yang memiliki kelebihan atau kekurangan, kita sebut dengan disabilitas. Jadi para difabel tidak diberi fasilitas umum yang layak oleh pemerintah, entah itu kendaraan, trotoar, ataupun tempat duduk di kendaraan umum. Ada lagi seorang ibu yang memperlakukan anaknya dengan semena-mena karena anaknya yang menyandang autis. Sementara itu anak-anak yang normal diperlakukannya dengan begitu istimewa. Yang lanjut, seorang guru yang terlalu memperhatikan murid-muridnya yang cerdas, sedangkan murid-muridnya yang biasa saja malah diabaikan. Padahal setiap murid mempunyai kemampuan masing-masing dan berhak diperlakukan setara. Dan yang terakhir, ada dengan orang yang memiliki penyakit HIV, AIDS, atau ODHA yang dijauhi masyarakat akibat penyakit yang mereka idap. Padahal penyakit yang mereka idap tersebut tidak akan menular meskipun orang-orang ada di dekatnya. Itu beberapa contoh diskriminasi yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menghindari diskriminasi. Yang pertama, kita harus menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Yang kedua, kita harus menyadari jika setiap manusia memiliki hak asasi masing-masing, termasuk bisa menjalani hidup tanpa melakukan diskriminasi. Yang ketiga, kita harus mempelajari kebudayaan dan bahasa daerah lainnya agar lebih mudah memahami betapa indahnya hidup rasa aman dan tentram tanpa diskriminasi. Yang keempat, kita harus membiasakan diri untuk tidak mudah mengejek atau menghina dan membenci hanya karena perbedaan suku, ras, agama, status sosial maupun kebudayaannya. Yang kelima, kita harus menumbuhkan semangat dan jiwa nasionalisme. Yang keenam, kita harus menjalani hubungan komunikasi dan membina hubungan yang baik dengan teman atau keluarga yang berbeda suku, agama, ras, dan budayanya. Yang ketujuh, kita harus membiasakan diri untuk tidak mudah menilai orang lain dari penampilan luarnya saja. Saya Putri Wulandari, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan solusi yang bisa kita berikan. Kesimpulannya adalah seringkali seseorang yang mengidap penyakit HIV itu mengalami diskriminasi di lingkungan masyarakat. Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa penyakit HIV itu bisa tertular melalui kontak sosial. Padahal itu merupakan suatu anggapan yang sangat salah, karena penyakit HIV tersebut bisa tertular melalui darah, cairan kelamin, ataupun melalui air susu ibu atau ASI. Nah, solusi yang kita bisa berikan adalah dengan banyak-banyak memberikan edukasi kepada masyarakat yang berada di sekitar kita agar mereka tidak memandang bulu antar seseorang yang mengidap penyakit HIV tersebut. Maka dari itu, seseorang yang mengidap HIV tersebut tidak merasa dihindari ataupun lainnya. Nah, harusnya kita sebagai makhluk sosial harus memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita yang terkena penyakit HIV agar mereka merasa nyaman berada di lingkungan sekitar masyarakat. Ingat, jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Itu sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.